Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Saya Amalia Rizky Widyastuti dan hari ini saya ingin menceritakan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kisah perjalanan hidupnya. Dari kalian pasti udah ada yang mengenal tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan kan? Tetapi hanya mengenal bahwa beliau ini hanya sosok pendiri Muhammadiyah saja. Tidak mengetahui tentang kisah hidupnya bagaimana? Kalau begitu, langsung saja simak videonya ya. Oh iya, sebelumnya sumber yang saya dapat ini berasal dari buku yang berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nasionalisme dan Kepemimpinan Pembaharuan Islam Tanah Air yang menginspirasi karya Abdul Wali Kusno. Jadi, ayo kita mulai ceritanya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis. Kampung Kauman dikenal sebagai pusat dakwah Islam Keraton Yogyakarta. Kampung Kauman ini terletak di sebelah barat daya Malioboro sebagai ikon wisata kota Yogyakarta, serta lebih tepatnya Kampung Kauman bisa ditemukan di belakang Masjid Gede yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Terus gimana sih kisah Muhammad Darwis kecil? Nah, dahulu Muhammad Darwis sama seperti anak-anak kecil lainnya di lingkungan Kampung Kauman. Mereka dituntut bisa mengaji Al-Quran dan disiplin agama seperti tradisi yang telah berlaku di sana. Muhammad Darwis yang merupakan anak khotib Masjid Gede juga diharapkan kelak dapat meneruskan estafet jabatan ayahnya sebagai bentuk pengabdian kepada keraton dan umat Islam. Muhammad Darwis kecil dikisahkan telah memiliki kecerdasan alami karena dirinya merupakan sosok yang sangat pandai dalam menjelaskan berbagai permasalahan menggunakan alur, logika, hingga detail permasalahan loh. Selain itu, Muhammad Darwis juga memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan tangan. Teman-temannya menyukainya karena ia luwes, tidak banyak tingkah, dan karyanya rapi dan baik secara kualitas. Terus gimana sih sama silsilah keluarganya dan ada berapa sih saudaranya? Nah, Muhammad Darwis ini mempunyai silsilah dari jalur ayah dan jalur ibu. Dari jalur ayah yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadla. Lalu dari jalur ibu ada Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Hasan dan bin Kiai Muhammad Ali. Seperti umumnya orang zaman dulu, ayah dan ibu Muhammad Darwis memiliki banyak anak selama mereka berumah tangga, yaitu ada 7 anak. 5 diantaranya adalah anak perempuan. Urutannya adalah Nyai Catip Arum, Nyai Muhsinah, Nyai Haji Soleh, Muhammad Darwis sebagai anak keempat, Nyai Abdurrahman, Nyai Haji Muhammad Pekih, dan Muhammad Basir. Sebagai anak laki-laki pertama di keluarga, Muhammad Darwis telah menjadi tumpuan harapan sang ayah untuk kelak meneruskan jejak sebagai pemuka agama di lingkungan keraton. Oleh karena itu, perhatian orang tuanya pada Muhammad Darwis memang melebihi saudara-saudaranya. Terus, gimana sih cara dia belajar? Apa dia belajar dari ayahnya aja? Tidak. Selain mempelajari ilmu agama kepada ayahnya, Muhammad Darwis juga mempelajari dari beberapa ulama lokal seperti Kiai Haji Ahmad Saleh, Kiai Dahlan, Syekhona Khalil, dan lainnya. Perjalanan Muhammad Darwis muda dalam menuntut ilmu kepada ulama lokal diperkirakan berhenti pada saat ia berusia 15 tahun. Sebab pada tahun 1883, tepat usianya 15 tahun, Muhammad Darwis melakukan perjalanan menuju Mekah. Alasan Muhammad Darwis melakukan perjalanan menuju Mekah adalah untuk mencapai tujuan utamanya serta memenuhi rukun ibadahnya. Lalu tujuan keduanya yaitu mendatangi beberapa guru dan bermukim di Mekah untuk mendalami beberapa cabang ilmu Islam. Selain belajar berbagai cabang ilmu Islam klasik, Muhammad Darwis juga memiliki ketertarikan terhadap berbagai pemikiran pembaharuan Islam klasik hingga modernisasi Islam bersemi di Mekah. Setelah dibayat atau dilantik sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Syekh Bakri Asyatta, Muhammad Darwis pun kembali ke tanah air. Kini ia resmi menjadi haji dengan berbagai ilmu yang telah diserapnya selama berada di Mekah.
Melihat perkembangan dirinya, ayahnya menugaskan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membantu mengajar mengaji di Langgar. Selain itu, ayahnya juga memberikan ia modal sebesar 500 gulden kepadanya untuk berbisnis. Dengan modal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai usaha dagang batik. Pada tahun 1890, Siti Aminah, ibunda Kiai Haji Ahmad Dahlan, meninggal dan 6 tahun kemudian ayahnya menyusul. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali belajar ke Mekah lagi. Periode kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ini hanya dijalani selama 3 tahun dengan fokus belajarnya yaitu pemikiran Islam modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari gerakan pembaharuan Islam hingga membawanya bertemu dengan 2 orang, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yang menghasilkan berbagai diskusi panjang mengenai konsep-konsep modernisasi Islam dan gerakan pembaharuan Islam. Muhammadiyah adalah salah satu dari hasil diskusinya. Hah, Muhammadiyah? Iya, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan awalnya yaitu mengajak kepada kebaikan dan memberantas keburukan di masyarakat serta kembali ke tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, gimana sih sama pernikahan dan kisah perjalanan hidupnya selanjutnya? Nah, 1 tahun setelah kepulangannya dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyunting gadis muda untuk diajak membina rumah tangga. Gadis tersebut bernama Siti Walidah. Salah satu hal yang menonjol dari Siti Walidah adalah kecerdasan alaminya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 orang anak, diantaranya adalah Siti Johana, Muhammad Siraj, Siti Aisyah, Siti Bushro, Jumhan atau Ervan, dan Siti Zuharoh. Setelah menikah dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 perempuan berbeda. Artinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah 4 kali dengan perempuan berbeda selama masa hidupnya. Pernikahannya yang kedua yaitu dengan Raden Ayu Sutijah Windianingrum yang diperkenalkan oleh kakak dari istri pertamanya ini sebagai simbol dukungan Sultan kepada Muhammadiyah serta gerakan pembaharuannya. Mereka dikaruniai 1 orang anak yaitu Erduri. Namun pernikahan ini tidak bertahan lama karena Kiai Haji Ahmad Dahlan menjatuhkan talak kepada Raden Ayu melalui sepucuk surat. Pernikahannya yang ketiga yaitu dengan Nyai Rum, yang pernikahannya ini ditujukan sebagai jalan bersatunya Islam tradisional pesantren dengan Islam modern yang diusung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, lagi-lagi pernikahan ini tidak berjalan lama karena faktor formalitas dan sifat pernikahan yang sebagai simbol perekat kedua kelompok. Dari pernikahan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dikaruniai seorang anak pun. Pernikahannya yang terakhir yaitu dengan Nyai Aisyah. Pernikahan ini dimaksudkan agar ada keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan di daerah Cianjur. Saat itu usia Nyai Aisyah masih 15 tahun, tetapi pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak yaitu Siti dan Dina. Akhirnya gimana? Akhirnya adalah sebelum meninggal pada tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan kepada putra dan putrinya, "Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah." Nah, segitu aja biografi dan kisah perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Jangan lupa like videonya dan sampai jumpa.